Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rima Dwi Puspitasari dengan NPM 231506138. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 3 yaitu dokumentasi sensor ultrasonik menggunakan XMPP. Berikut adalah video penjelasan dan video dokumentasinya. Di sini saya akan menunjukkan monitoring parkir secara langsung dari alatnya yang akan menunjukkan jaraknya itu ditunjukkan oleh grafik jarak sensornya ini. Kemudian dia akan masuk juga ke bagian database di bagian data parkirnya ini. Di sini saya akan mencontohkan jika jaraknya itu dekat. Jika jaraknya jauh, dia tuh akan menyalakan satu lampu saja, namun jika jaraknya sedang, dia akan menyalakan 2 lampu. Kemudian jika jaraknya sangat dekat, maka dia akan menyalakan 3 lampu. Dan lampu yang ada pada alat tersebut, alat ini juga akan menyala sesuai dengan apa yang ada di monitor. Kemudian terdapat satu LED yang akan berfungsi sebagai kontrol dari TV, dan terdapat switch-nya yaitu on dan off agar bisa mengontrol TV ini lewat langsung dari monitor ini. Di sini saya akan contohkan ketika jaraknya dekat. Saya pindahkan. Maka di sini lampunya akan menyala 3, dan di sini juga terdapat gambar yang menunjukkan bahwa lampunya menyala 3 dengan jarak 2 cm. Dan dia di grafiknya itu akan lurus normal menjadi 2 cm terus. Kemudian di bagian yang database-nya juga dia akan berubah bahwa statusnya adalah dekat. Kemudian jika saya contohkan untuk jarak yang sedang, maka dia akan menyalakan 2 lampu. Kemudian di sini tulisannya 11 cm dan grafiknya akan berubah menjadi ke 11 cm. Kemudian jika jaraknya adalah jauh, maka dia hanya akan menyalakan 1 lampu, dan di sini terdeteksi bahwa jaraknya adalah 34 cm. Dengan grafiknya juga berubah menjadi ke 34 cm. Kemudian di sini terdapat switch control dari TV yaitu on dan off. Di sini modenya sedang off. Jadi di sini saya akan coba nyalakan, saya ubah menjadi on. Maka LED yang ada pada bagian ujung itu akan menyala, dan ketika saya off-kan kembali, maka dia akan mati. Sekian, terima kasih. Jadi setelah dokumentasi alat tadi, di sini saya akan menjelaskan kode program yang ada di Arduino IDE, di mana yang pertama ada import library dan konfigurasi dari WiFi, yaitu di sini saya menggunakan WiFi saya dan menggunakan IP address yang saya dapatkan dari mengetikkan ipconfig di command prompt. Kemudian terdapat pin dan variabel penting, di mana terdapat pin untuk sensor ultrasonik, kemudian 3 LED, dan ada pin buzzer, dan kemudian 1 LED yang untuk TV. Ya, terus kemudian di sini ada setup dari WiFi, yaitu WiFi begin, SSD, password. Di sini dia akan mengkonekkan WiFi dan akan ngeprint di serial monitor apakah WiFi-nya sudah tersambung. Kemudian di sini terdapat file setup untuk sensor ultrasonik dan mengirimkan sensor ultrasonik itu dalam menghitung waktu pantulannya, di mana dengan rumus distance sama dengan duration dikali 0,34 per 2, yaitu hasil jarak dalam cm. Kemudian di sini terdapat logika jarak dan LED serta buzzer juga. Kemudian terdapat codingan untuk mengirimkan data ke server, yaitu di Wi-Fi status. Di sini, jadi dia tuh akan mengirimkan jarak dan status ke server parking.api.php pakai metode POST. Kemudian terdapat status TV dari server, yaitu di if meals. Ini dia setiap 1 detik itu ISP itu akan mengecek status TV dari server, yaitu dari TV status API-PHP, dan kalau server menuliskan on, maka LED TV itu akan on. Namun dan jika dia menuliskan off, maka LED-nya itu akan mati. Kemudian yang terakhir ada debug di serial monitor, yaitu ada status LED TV fisik, kemudian ada serial monitor untuk TV LED-nya, apakah dia bernilai on ataupun off.
Kemudian sudah selesai di kode ininya, kemudian saya akan menjelaskan kode yang ada di VS Code. Kemudian di sini saya akan menjelaskan kode program yang ada di VS Code, yaitu untuk kode program database-nya. Yang pertama di sini ada data .php. Yang pertama dia terdapat header JSON untuk mengatur agar output itu berbentuk JSON atau bukan HTML. Kemudian terdapat koneksi database, yaitu di sini ada server name-nya yaitu localhost, lalu ada username-nya root dan ada password-nya di sini kosong. Kemudian database name-nya yaitu DB parking. Kemudian terdapat query datanya, yaitu dia akan mengambil 20 data terbaru dari table parking data dan column label hanya jarak dan timestamp. Kemudian terdapat order by ID parking, yaitu akan mengurutkan dari data yang paling baru. Kemudian dia akan menyimpan hasil ke array, yaitu data sama dengan array. Dia akan menyimpan data hasilnya itu ke array dan akan meloop hasil query dan menyimpan setiap barisnya tuh ke array data. Kemudian dia ada output dalam bentuk JSON-nya juga, yaitu di bagian echo JSON encode. Ini tuh untuk mengubah array PHP menjadi JSON. Kemudian terdapat array reverse data. Ini tuh untuk membalik urutan supaya data itu dapat ditampilkan dari yang paling lama ke terbaru, agar grafiknya tuh atau tabelnya tuh menjadi rapi. Kemudian dia terdapat tutup koneksi, yaitu con sama dengan close, yaitu untuk menutup koneksi MySQL setelah selesai dipakai. Kemudian di sini terdapat parking api.php. Yang pertama dia ada lagi-lagi ada koneksi ke database-nya. Di sini sama kayak yang sebelumnya. Kemudian ada cek data dari ESP32 melalui post, yaitu dari bagian if isetPost jarak dan isetPost status ini. Kemudian dia akan menyimpan datanya ke database, yaitu di bagian STMT ini. Dia akan menyimpan data jarak dan data status. Dan dia akan menggunakan prepare statement untuk keamanan atau menghindari SQL injection. Kemudian terdapat eksekusi dan konfirmasi, yaitu di bagian if else, dan kemudian ada menutup statement dan koneksi. Parking api.php ini akan menerima data jarak dan status dari ESP32 melalui post, lalu menyimpan ke dalam tabel parking data di dalam database atau di dalam XMPP. Kemudian di sini terdapat TV control api.php. Di sini ada koneksi database-nya lagi yang sama. Kemudian ada cek parameter dari URL, yaitu di bagian if iset ini. Dia mengecek apakah ada parameter CMD yang dikirim melalui URL. Kemudian misalnya tuh TV control.php CMD-nya sama dengan on gitu. Kemudian nilai CMD-nya itu akan ditambahkan ke dalam variable comment. Jadi ketika nilainya on dia akan bernilai on, jika off dia akan menilai off. Kemudian di sini ada TV status hp.php, di mana yang pertama itu dia ada koneksi ke database, kemudian dia akan mengambil status dari TV tersebut, yaitu select status TV from control TV where ID sama dengan 1. Kemudian dia akan mengambil data status TV dari tabel control TV yang sebelumnya dengan baris jika ID sama dengan 1 dan hanya mengambil kolom dari status TV. Kemudian dia akan menampilkan statusnya. Jika ada data, maka dia akan menampilkan nilai status TV, misalnya on atau off. Kalau tidak ada, dia akan menampilkan default atau off. Kemudian dia akan menutup koneksinya. Jadi TV status PHP ini digunakan oleh ESP32 untuk mengecek status TV di database. Outputnya hanya teks sederhana, yaitu on ataupun off. Kalau hasilnya on, maka ESP32 akan menyalakan lampu LED seperti yang awal saya tunjukkan. Kalau hasilnya off, di ESP32 ini akan mematikan LED TV-nya. Kemudian yang terakhir ada index.php, di mana dia tuh menampilkan dashboard HTML plus CSS. Jadi di atas itu bagian CSS-nya, dan yang di bagian bawah itu untuk HTML-nya, yaitu ada judul dashboard monitoring parkir. Kemudian ada dua panel utama,
yaitu panel jarak sensor dan panel kontrol TV, dan ada panel grafik di bagian bawah. Dan CSS-nya itu udah diatur agar tidak nabrak bagian panelnya. Ini terdapat script update dashboard, yaitu fungsi itu untuk mengambil data sensor dari data PSP dengan menampilkan grafik dan nilai terbaru dan akan mengupdate LED virtual sesuai jarak terakhir. Di mana jika kurang dari 10, maka semua LED akan menyala dengan status dekat. Jika 10 sampai 20, dia akan menyalakan 2 LED. Kemudian jika lebih dari 20, dia akan menyalakan satu LED saja. Dan dia itu akan mengambil status TV dari status TV status ap.psp dan akan menampilkan status on ataupun off-nya. Kemudian terdapat fungsi kontrol dari TV-nya, yaitu di bagian fungsi kontrol TV, ya dimana dia akan dipanggil ketika tombol on atau off itu diklik. Jadi dia tuh akan mengirimkan perintah ke TV kontrol ap.psp untuk update status TV di dalam database dan setelah itu akan merefresh dashboard. Lalu di sini terdapat refresh otomatis, yaitu set interval update dashboard 3000 atau 3 detik dan dia akan mengupdate dashboardnya. Jadi dashboardnya itu akan otomatis diupdate setelah 3 detik dan pertama kali halaman dibuka akan langsung diupdate juga. Jadi kesimpulannya adalah indeks PSP ini adalah dashboard web untuk monitoring sensor ultrasonic di mana ada jarak, status LED dan grafik real time, dan kemudian ada kontrol TV yaitu on atau off lewat dari tombol atau switch, dan yang terakhir adalah semua data diambil dari database melalui API atau yang sudah tadi saya buat dari data PHP, parking API PHP, TV control API PHP, TV status API PHP, dan indeks PHP. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.